Halo, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Di sini kita akan sama-sama belajar untuk memahami dan mengenali emosi dan pikiran kita sendiri, menjadi tuan atas pikiran dan emosi kita sendiri. Kalau kamu ingin hidup kamu berubah, maka kuasailah pikiran dan emosi kamu. Karena perubahan yang sesungguhnya adalah perubahan dari dalam. Maka yang di luar diri kamu pun akan ikut berubah secara otomatis. Bagi kamu yang belum subscribe, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video-videonya. Simak terus videonya sampai habis ya. Di video saya sebelumnya, yaitu energi positif nomor 28, nomor 29, saya telah membagikan mengenai apa yang disebut kesadaran murni dan teknik melatih mindfulness agar kita benar-benar waspada dan eling. Waspada dari apa? Sesungguhnya waspada dari pikiran-pikiran kita sendiri. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk masuk lebih jauh lagi ke dalam pikiran kita masing-masing. Sebenarnya saya sudah mencatat paling tidak ada 5 karakteristik dari pikiran itu. Karakteristik atau sifat pikiran yang pertama adalah pikiran itu selalu terus-menerus berbicara atau berkomunikasi dengan kita. Coba deh kamu sadari. Sebenarnya selalu ada suara-suara yang berkomentar, yang ngajak ngomong di dalam kepala kita ini. Ya, suara-suara itu sebenarnya seperti dialog, kadang-kadang monolog, artinya ngomong sendiri. Kadang-kadang mereka cekcok, seperti ada yang ngoceh-ngoceh di kepala kita ini. Dan saya sering bilang sama suami saya, sesungguhnya kita ini nggak jauh beda dengan orang-orang gila gitu ya. Orang gila kalau kamu pernah lihat di jalanan, mereka ngoceh-ngoceh sendiri, ngomong-ngomong sendiri, kadang teriak-teriak sendiri, nggak ada orang lain. Sebenarnya kita nggak jauh beda dengan mereka. Selalu ada yang berbicara di dalam kepala kita ini, hanya aja kita tidak ngomongnya kuat-kuat, kita tidak menyuarakannya kuat-kuat. Nah, sadarilah itu, bahwa di dalam kepala kita ini selalu, nggak pernah kosong, selalu ada yang ngomong. Kadang-kadang dia hanya berbicara sendiri, kadang-kadang suara-suara itu seperti sedang bertengkar, sedang ngoceh-ngoceh, kadang-kadang juga memberikan semacam arahan-arahan atau ide-ide kepada kita. Nah, sadarilah ini, itulah sifat pikiran yang pertama. Nah, karakteristik yang kedua, pikiran-pikiran kita ini suka menilai. Suara-suara ya, sadari tadi bahwa ada suara di kepala kita. Nah, suara-suara ini tadi suka memberikan penilaian, memberikan komentar, memberikan prediksi kadang-kadang ya, sifat-sifatnya itu. Contohnya gini, ketika saya bangun tidur ya, saya berjalan keluar dari kamar saya, pikiran-pikiran itu langsung menyerbu. Ya, ini hari Senin lagi nih. Ya, saya harus berangkat kerja jam sekian, saya harus menghadiri rapat, saya harus mengerjakan tugas-tugas saya, kemudian pulang dari kantor saya harus masak. Aduh, pasti capek bener nih nanti seharian saya. Karena biasanya hari Senin itu adalah hari yang padat gitu. Nah, kalau kamu sadari, ada komentar-komentar di dalam kepala kita ini. Ada suara-suara ya. Dan dalam hal ini tadi, suara-suara ini suka memprediksi, suka memberikan gambaran apa yang akan terjadi nanti sepanjang hari ini gitu ya. Jadi belum kita sudah disajikan prediksi-prediksi, dan yang memberikan prediksi itu suara-suara dari dalam pikiran kita itu sendiri ya. Kemudian sifat pikiran yang ketiga, pikiran itu tidak pernah benar-benar hadir di momen saat ini. Tidak pernah benar-benar ada di situasi sekarang dan saat ini, di detik ini, di saat ini gitu ya. Nah, maksudnya gini, saya kasih contoh misalnya, ketika saya sedang mencuci piring nih, saya cuci piring. Tiba-tiba saja ada komentar-komentar di kepala saya yang memberikan tema atau ide untuk menghidupkan kembali hal-hal apa saja yang sudah terjadi tadi itu barusan, maksudnya baru saja, bukan sesuatu yang sangat jauh beberapa tahun lalu, tapi yang 5 menit baru saja terjadi, misalnya 1 menit lalu gitu ya. Misalnya sebelum saya cuci piring, saya buka handphone saya, kemudian saya nonton YouTube, terus kembali pikiran saya tadi menghidupkan kembali apa yang baru saja saya tonton, temanya tentang apa, ya misalnya tentang kehidupan artis mana yang saya tonton. Nanti pikiran akan terus mengalir ya. Atau sebelum saya cuci piring, misalnya anak saya bilang mau minta masakin ini, atau ya mau beli jajan ini gitu ya. Atau kadang-kadang saat saya sedang cuci piring itu,
pikiran saya ngelantur ke masa depan. Maksudnya nanti sore gini, nanti sore saya harus pergi ke minimarket, saya harus beli ini, beli itu ya. Ataupun teringat apa yang dikatakan atau diobrolkan oleh teman saya tadi pagi gitu ya. Jadi dia tidak pernah benar-benar ada di sini. Dia selalu ya pikiran tadi membawa ingin selalu menghidupkan apa yang sudah terjadi atau membayang-bayangkan apa yang akan terjadi nanti. Padahal kenyataannya di momen saat ini saya itu sedang cuci piring. Kenapa pikiran tidak mau tenang? Padahal saya situasi saat itu tidak relevan sama sekali dengan pemikiran saya tadi. Orang saya lagi cuci piring, kenapa saya pikirin gosip yang tadi dikatakan teman saya tadi pagi gitu ya? Atau kenapa saya berpikir tentang rencana-rencana saya nanti sore dan sebagainya. Nah, itu karakteristik pikiran yang ketiga ya. Dia tidak pernah betah berada di momen saat ini. Bahkan buah pikiran itu, pemikiran itu sama sekali tidak relevan dengan yang saya kerjakan saat ini. Ini penting sekali ya bagi kita untuk menyadari bahwa pikiran itu tidak stabil ya, cenderung meloncat ke sana, meloncat ke sini. Nah, karakteristik pikiran yang keempat ya, ini berkaitan sekali dengan yang tadi ya, bahwa pikiran itu tidak pernah berada di momen saat ini, bahkan tidak relevan dengan apa yang kita kerjakan pada saat ini. Karakteristik yang keempat, pikiran itu selalu mengembara. Pikiran itu tidak stabil, dia cenderung melompat dari satu topik ke topik lain, bahkan mungkin hanya jeda beberapa detik ataupun hanya sepersekian detik, dan ini seringkali tidak kita sadari ya, dari satu topik melompat ke topik lain. Tapi kalau kita waspada, kita akan ingat loh, ngapain kok tiba-tiba tadi saya mikirin ini, kok tiba-tiba saya melompat ke topik yang jauh sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi dia terus berpindah dari satu topik ke topik lain. Kadang-kadang kita lama cenderung berada di satu topik itu terus mengulang-ulang dan terus mengulas ya, mengulas dan membahas satu topik itu gitu ya. Itu artinya kita memberikan energi, dan semakin kita larut di dalam pikiran-pikiran tadi, maka kita semakin tidak eling, semakin kita tidak waspada. Nah, sifat pikiran yang kelima adalah pikiran itu selalu berusaha untuk mewujudkan sesuatu. Dalam arti gini, selalu berusaha untuk menampilkan gambaran mental ya tentang satu tema yang pada saat itu ada di kepala kamu. Ini misalnya saya diajak oleh rekan saya untuk berangkat ke Palembang misalnya. Pin, besok kita berangkat ke Palembang ya. Nah, saat itulah di dalam pikiran saya gitu ya, seolah-olah sudah memberikan bayangan bahwa yang akan saya lakukan besok adalah bangun pagi, kemudian beres-beres, mandi, kemas-kemas, nanti dijemput jam sekian, terus itu tergambar ya, tervisualisasi di dalam pikiran kita. Itulah namanya pikiran itu berusaha mewujudkan sesuatu itu menjadi semakin dekat dengan realitanya, dimirip-miripin gitu ya. Mungkin hal ini terjadi karena saya pernah bepergian ke tempat itu. Jadi di dalam pikiran saya ada gambaran situasi yang mirip dengan itu. Nah, contoh satu lagi, misalnya kamu sedang baca suatu buku, novel, ataupun artikel apapun gitu ya. Kamu kan tidak melihat ada gambar, misalnya beda kalau kita baca majalah atau komik gitu ya. Ini buku, novel, atau artikel itu tidak ada gambar sama sekali. Di dalam satu kalimat itu, ketika kamu membacanya, misalnya di situ diulas tentang suatu taman yang indah, yang penuh dengan bunga-bunga, yang penuh dengan buah-buahan, suatu taman yang sejuk dengan ada sungai kecil yang mengalir, suara-suara burung. Nah, saya yakin ketika kamu membaca itu, tanpa kamu sadari, ada sebuah gambaran, ada sebuah visualisasi di dalam benak kamu, di dalam pikiran kamu tentang yang menceritakan apa yang ada di dalam artikel tersebut. Nah, ini adalah kerja pikiran, dia membayang-bayangkan. Kalau situasinya adalah situasi yang indah, seperti tadi saya gambarkan, it's okay ya, kamu bisa berimajinasi, bisa merasakan indahnya suasana itu. Tapi bayangkan, kalau situasi itu adalah situasi yang tidak mengenakan, sebuah pikiran negatif. Ya, tentang misalnya bayang-bayang ataupun prediksi ataupun ketakutan kamu apabila pasangan kamu selingkuh. Nah,
ini jam segini dia biasanya belum sudah pulang, ini biasa dia udah ngasih kabar, tapi kok jam segini dia nggak ngasih kabar, ini pasti ada apa-apa ini. Itu di tempat kerjanya itu ada perempuan, saya pernah lihat perempuannya cantik, nanti pasti dia begini-gini. Kamu membayangkan hal-hal yang hal yang sebenarnya tidak nyata, yang ditawarkan oleh pikiran kamu sendiri. Dan sialnya hal itu tervisualisasi, apalagi kalau ada orang-orang tertentu yang memang mempunyai kemampuan atau visualisasi, berimajinasi dengan baik, maka gambaran itu akan tersaji dengan lengkap. Ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya kalau kamu tidak sadar. Nah, jadi sesungguhnya tanpa kita sadari, seumur hidup kita terus-menerus hidup dengan pikiran-pikiran ini. Selama kita masih hidup, kita tentunya akan menyatu dengan pikiran-pikiran ini sendiri. Yang menjadi bahayanya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa sebenarnya pikiran itu bisa kita pisahkan dari diri kita, bisa kita amati saja, bisa kita kuasai gitu ya, bahkan bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat di hidup kita. Saya kira penderitaan yang luar biasa adalah ketika kita tidak menyadari ini, tidak menyadari ada komentar-komentar mental, komentar-komentar batin yang terus-menerus ada di kepala kita ini, bercokol terus-menerus di kepala kita ini, itu akan menimbulkan penderitaan batin yang luar biasa seumur hidup. Karena sering tidak sadar ya. Kenapa saya mengajak teman-teman untuk lebih menyadari suara-suara di kepala kita ini? Kenapa? Karena ketika kita dihadapkan pada situasi yang berat di dalam hidup kita, ketika kita mungkin berada pada satu titik terendah di dalam hidup kita, ya, apabila kita tidak mengetahui ya suara-suara ini, tidak menyadari suara-suara ini yang sering sekali menggiring kita kepada penilaian-penilaian yang salah, ya, penafsiran-penafsiran yang ngawur, yang cenderung didorong oleh emosi negatif, maka hidup kita akan hancur. Makanya sebelum kan hidup ini selalu berubah, tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, kadang situasi-situasi yang berat. Nah, ketika kita belum merasakan situasi itu, latihlah mental kita, latihlah pikiran kita. Karena ketika kesadaran kita kuat, ya, kemampuan kita untuk menyadari pikiran ini, ya, kemudian menghadirkan diri kita yang seutuhnya, benar-benar sadar, ya, maka ketika ada kejadian yang memukul di dalam hidup kita, ya, kita sudah terbiasa menguasai pikiran-pikiran itu. Kita tidak perlu lagi jatuh atau larut atau terpuruk dari kenyataan hidup yang memang senantiasa berubah, seperti itulah adanya. Sesungguhnya kita tidak bisa mengubah orang lain, misalnya kita tidak bisa merubah hidup orang, kita tidak bisa merubah situasi di luar diri kita. Tapi kita selalu punya pilihan, kita selalu bisa untuk memberikan atau mengubah reaksi kita terhadap situasi itu. Ya, adalah hal yang bodoh sekali apabila kita senantiasa berusaha mengubah karakter teman kita ataupun suami kita atau anak kita, ya, kita ingin bersikeras, bersikukuh untuk mengubah dia menjadi lebih baik. No, itu adalah penderitaan. Itu akan mendatangkan penderitaan dan kekecewaan. Ya, kita berharap dunia ini menjadi lebih baik, perekonomian lebih baik, kita ingin mengatur lah gitu ya. Padahal dunia punya polanya sendiri. Yang bisa kita lakukan satu-satunya adalah mengelola batin kita, mengelola pikiran dan emosi kita sendiri agar kita tidak larut dalam emosi-emosi dan tidak larut dalam pikiran-pikiran negatif. Karena semakin kita berada tidak sadar ya dengan suara-suara di dalam pikiran kita tadi, maka energi itu akan terus menggiring kita semakin lama semakin buruk. Nah, itu saja video hari ini. Selanjutnya saya akan membuat video tentang bagaimana menangani pikiran-pikiran negatif. Namun saat ini saya hanya berharap agar teman-teman lebih menyadari suara-suara tadi, suara-suara atau komentar-komentar batin yang ada di dalam pikiran kita yang terus-menerus ada, ya, yang terus-menerus muncul di dalam pikiran kita tanpa jeda. Amati saja tanpa menilai. Rasakan bahwa kamu ternyata memang selama ini hidup dengan suara-suara itu. Nah, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.